Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Agus Komarudin Munir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah teori dan praktikum Sistem Informasi Geografis pada tahun akademik 2020-2021. Nah, tentunya mungkin tidak asing bagi adik-adik mahasiswa yang berasal dari Prodi D3 Manajemen Informatika, gitu, yang sekarang Teknologi Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya, sebelum kita masuk ke dalam pendahuluan tentang apa sih yang disebut dengan sistem informasi geografi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini tanggal 15 September tahun 2020 saya akan memaparkan tentang apa sih yang akan kita lalui selama satu semester ke depan, gitu ya. Jadi mungkin video ini hanya pemaparan singkat saja, tidak terlalu lama. Ya mungkin kurang lebih durasinya adalah 20 sampai 25 menit seperti itu. Nah, untuk semester ini ya kebetulan karena situasi masih belum stabil sehingga media online ini masih digunakan di di kampus di daerah istimewa Yogyakarta ya. Tentunya di beberapa universitas juga melakukan kebijakan yang sama gitu. Baik, langsung saja mungkin di awal saya akan memberikan penjelasan tentang evaluasi terhadap mata kuliah ini ya. Kita sebut di sini adalah kontrak kuliah, di mana kontrak ini terdiri dari kehadiran itu online, nanti di LMS ya, di Learning Management System-nya kampus Unrio akan ada kehadiran di situ. Yang nilainya adalah 10%, terus kemudian tugasnya itu 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Sisanya adalah kuis, begitu. Nanti apabila ada yang keberatan dengan kesepakatan ini, silahkan boleh konfirmasi ke saya, atau mungkin kenapa kok keberatan. Tentunya berikan alasan yang kira-kira tepat, seperti itu. Ya, langsung saja. Nah, selama satu semester ke depan, ya, di sini sudah diplot eh, eh, selama satu semester itu 14 kali pertemuan. Ya, nanti ini akan saya susun karena ini masih di luar UTS UAS ya, begitu. Yang pertama tentunya pengenalan awal GIS, kemudian konsep dasarnya, kemudian bidang aplikasinya, komponen dasar, contoh aplikasi, terus kemudian model data, komponen dasar ya, teknik pengambilan data spasial, manajemen basis data, kemudian peta tematik pada GIS, terus kemudian contoh kasus dan solusi pada GIS, kemudian perancangan perangkat lunak, implementasi, dan presentasi proyek. Nah, di sini saya susun selama satu semester itu, target akhirnya itu adalah kita bisa membuat satu sistem informasi ya, di mana di sini yang kita sebut dengan sistem informasi geografis. Nah, seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan selama kurun waktu satu semester ini. Nah, mungkin sebelum sebelum ke slide berikutnya, saya tampilkan SAP ya, yang di sini secara secara garis besarnya itu terdiri dari pokok bahasan, tujuan instruksional secara umum, secara khusus, kemudian materinya apa saja, medianya apa saja, terus kemudian evaluasinya bagaimana, dan nanti di sini juga ada referensi begitu. Ya, di sini yang pertama adalah pertemuan pertama pengenalan awal GIS ya. Saya singkat saja di sini mengenal aplikasi JIS ya di lingkungan sekitar kita yang kita gunakan, terus kemudian konsep dasar itu lebih
membahas terhadap definisi sejarah fungsi dan seterusnya. Kemudian pertemuan ketiga ada bidang aplikasi GIS, yaitu mengenal aplikasi GIS pada bidang-bidang tertentu ya. Tentunya seluruh lini kehidupan kita ini seberapa penting pemanfaatan GIS ini digunakan. Terus kemudian yang keempat adalah memahami antara data spasial dan non spasial. Terus kemudian yang kelima, contoh aplikasi GIS ya. Ini pemanfaatan ya, pemanfaatannya di bidang apa? Ya, ini contoh aplikasinya. Kalau yang pertemuan ketiga itu di bidang aplikasinya. Terus ini contohnya. Jadi lebih ke tujuannya apa gitu. Kemudian model data spasial. Nah, model data spasial di sini adalah bagaimana cara kita memodelkan sebuah data yang ada di permukaan bumi ke dalam bentuk sistem gitu. Kemudian komponen dasarnya yaitu apa sih yang menyusun ya sistem informasi geografi itu terdiri dari apa saja? Ada hardware, ada software, manusia, data, metode. Nanti kita akan pelajari di situ di pertemuan ke-7. Kemudian teknik pengambilan data. Ya, ada beberapa macam teknik dalam pengambilan data GIS. Tentunya kalau misalkan di situ ada data primer, data sekunder. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan tentang secara real pengambilan data GIS itu seperti apa. Ya, di sini ada tekniknya yaitu pengambilan geo. Kemudian pertemuan ke-9 itu adalah manajemen basis data dalam GIS, ya. Model basis data relasional. Kemudian hybrid, model data terintegrasi. Kemudian pertemuan ke-10 itu peta ya, tentunya ada peta tematik di sini yang digunakan pada GIS. Jadi tujuannya apa, jenisnya apa, contohnya apa, begitu. Kemudian yang pertemuan ke-11 adalah contoh kasus bagaimana mahasiswa ini mampu memberikan contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan aplikasi GIS. Nah, kemudian di pertemuan ke-12 Anda diharapkan bisa merancang perangkat lunaknya, terus kemudian di pertemuan ke-13 ini Anda sudah bisa mengimplementasikan GIS sebagai alat bantu yang digunakan untuk di berbagai bidang kehidupan. Nah, terus kemudian di pertemuan ke-14 ini adalah presentasi project yang mungkin nanti secara teknis harapan saya itu di akhir nanti akan ada video yang itu menjelaskan aplikasi yang Anda buat dari masing-masing mahasiswa seperti itu. Ini penjelasan singkat, nanti ini saya share ya. Terus kemudian ini sumber referensinya Introduction to Geographic Information System, McGraw-Hill, Boston, kemudian Gettinger, Geographic Information System, McGraw-Hill juga. Terus kemudian di sini ada Edi Prahasta, terus kemudian Budianto. Ini Anda bisa cari buku fisiknya itu di toko buku terdekat ya, misalkan di Gramedia atau misalkan di Togamas itu banyak ya. Mungkin edisinya ini edisi terbaru, namun secara konsep mendasar ini sama ya kalau di Pak Edi Prahasta itu seperti itu. Ya, nanti barangkali ada yang mau ditanyakan bisa bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita kembali ke slide pertama tadi, yang di sini saya sebut pengenalan sistem informasi geografis di pertemuan pertama. Nah, ini secara umum ya, secara umum artinya ketika Anda bertemu dengan istilah sistem informasi geografis, di benak Anda itu ada 3 kata ya. Ada sistem, ada informasi, ada geografis. Ya, harapannya ketika ada sebuah sistem informasi geografis, tentunya di sini bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan objek yang ada di permukaan bumi, ya. Nah, di satu sisi ini bodohnya aja ya, kalau misalkan orang awam tidak tahu tentang GIS, ya, ini bisa bisa apa namanya bisa Anda bisa mengingat-ingat ya ada sebuah sistem yang di sini mampu untuk menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkannya ke dalam bentuk georeference. Ya, georeference itu seperti kalau geo itu kan bumi ya, reference itu kan mengacu terhadap objek kebumian begitu. Nah, ini beberapa contoh pengertian GIS menurut para ahli ya, Aronoff, ada Baroff, ada Marple, ada Perry, yang di situ intinya adalah bahwa ada sistem yang mampu
digunakan untuk memasukkan, terus kemudian mengelola, memanipulasi, dan menganalisis. Sehingga orang yang menggunakan itu ini bisa terbantukan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita membuat peta. Peta itu adalah visual, namun yang disebut dengan sistem informasi geografis ini lebih dari itu. Jadi tidak hanya sekedar gambar fisik saja ya, tapi di sini ada rekomendasi. Ya entah itu rekomendasinya apa, ada keputusan yang entah sekecil apapun, sehingga bahwa peta ini bisa disebut dengan GIS gitu. Nanti Anda bisa bisa baca sendiri ya tentang pengertian itu. Yang pasti Anda harus mengingat bahwa ada sebuah eh, kerja kerja komputer yang mampu untuk memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisa. Tiga ini aja. Ya, maaf, 4 ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini pengertian lain sehingga dari definisi itu ya, GIS merupakan pengelolaan data geografis yang didasarkan pada program kerja komputer. Nah, seperti itu. Nah, sistem informasi sendiri ya, Anda berada di prodi sistem informasi. Tentunya dengan adanya sistem informasi ini Anda apa ya, pengertiannya itu sudah di luar kepala ya. Artinya bahwa sistem itu adalah satu kesatuan yang menghubungkan antara komponen-komponen satu dengan yang lain pada sebuah organisasi. Ya, sehingga informasinya uh, punya pengertian lain, yaitu data yang sudah diolah ya, sistem informasi. Sehingga artinya adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia terdiri dari komponen ya, apa aja ya, tentunya yang ada di dalam objek organisasi itu. Untuk apa tujuannya ya, tergantung di tujuan dari sistem informasi yang Anda buat ya. Sedangkan kalau informasi geografis sendiri itu ya info geografis. Geo itu berarti bumi ya, bumi ya. Di sini adalah kita kita mengumpamakan ya objek permukaan bumi ya ke dalam bentuk sistem informasi gitu ya. Baik itu tentang posisi, terus bentuk permukaan bumi, ada darat, ada laut, dan seterusnya. Oke, data ya dan informasi. Nah, di sini kaitannya di dalam GIS ya, data ini adalah sesuatu yang bisa dinilai ya, terukur ya. Apa saja? Ya tentunya eh, objek atau sebuah benda yang ada di permukaan bumi. Ya, misalkan di sini dapat disimbolkan ke dalam bentuk sistem gitu. Nah, informasi sendiri memiliki pengertian bahwa data yang sudah diolah, ya benar memang diolah. Artinya ini ada konversi data ya dari hal yang mungkin ini belum ada artinya, sehingga mampu untuk diolah sehingga menjadi berarti ya, ada nilainya begitu ya, dalam representasi. Nah, jenis datanya ada dua di sini, ada data spasial dan non spasial. Data spasial itu apa? Jadi kalau kita kita secara filosofi ya, space itu kan berarti apa? Spasi ya, spasi di dalam keyboard itu kan ada spasi, berarti kan jarak ya. Give me more space ya, artinya berikan saya ruang ya, atau jarak ya, jarak itu adalah ruang, sehingga artinya adalah spasial itu diambil dari kata space ya. Data spasial berarti data keruangan ya, secara lengkapnya adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap sebuah objek ruangan yang berada di bawah, atas ya, permukaan bumi, sehingga keberadaannya ini mengacu pada koordinat permukaan bumi atau georeference seperti itu. Jadi georeference, geo itu bumi, reference itu mengacu gitu. Kemudian data non spasial, non berarti kan bukan data yang berbentuk, bukan keruangan. Artinya apa? Data yang menerangkan objek dari space-nya itu sendiri. Ya, jadi ada dua, data spasial dan non spasial. Space itu terkait dengan data keruangan, non spasial itu yang menerangkan data dari keruangan. Gitu. Jadi bagaimana representasi dari aspek deskriptif kita menjelaskan sebuah, misalkan
bentuk permukaan laut ya, ketika digambarkan ke dalam sebuah peta, ini kan ada luasannya, ada warnanya, terus kemudian mungkin ada analisis kedalamannya dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Nah ini sejarah perkembangan JIS mungkin Anda bisa baca sendiri ya, tentunya ini dari berbagai versi. Mungkin ini pengetahuan ya, kenapa kok dulu orang-orang dulu ini sudah bisa mengidentifikasi tentang GIS seperti itu. Jadi di pertemuan pertama ini saya ingin memberikan gambaran bahwa GIS ini ya, konsep dasar GIS ini Anda paham kenapa sistem informasi ini dibuat ya begitu, dengan tujuan apa dan bagaimana cara mengembangkannya begitu ya. Oke, cepat saja ya. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat dari keuntungan menggunakan GIS itu sendiri. Jadi yang pertama adalah eh, ketika kita bertemu dengan sebuah objek benda ya, tentunya kan beragam ya di sini. Penanganan data geospasial menjadi bagus sehingga di seluruh permukaan dunia, di permukaan bumi ini, ketika digambarkan ke dalam sebuah objek itu akan sama. Misalkan ada segitiga, objek segitiga, ketika digambarkan di misalnya di Amerika atau di Australia atau mungkin di belahan dunia manapun, ini simbolnya adalah sebuah gunung misalnya. Ya, ini sudah disetujui, artinya bagus. Ya, bulatan nanti memiliki makna tersendiri. Nah, seperti itu. Kemudian revisi dan pemutahiran data ini menjadi lebih mudah, ya, update data. Kemudian data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis dan direpresentasikan. Ya tentunya lebih hemat waktu, biaya, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran. Gitu. Nah sehingga muncul pertanyaan, ya di sini, kenapa kok GIS itu dibuat atau SIG itu dibuat? What is at ya, atau apa, pertanyaan lokasi. Lokasi itu di mana? Apa yang terdapat pada lokasi tertentu? Where? Where is it? Di mana? Pertanyaan kondisional. Lokasi apa yang mendukung untuk kondisi fenomena tertentu? How was it change? Apa yang berubah sejak misalkan dalam jangka kurun waktu seberapa lama? Terus kemudian ada pertanyaan kecenderungan mengidentifikasi atau peristiwa yang terjadi itu dalam kurun waktu seberapa lama. Jadi apa, terus kemudian gimana, dan bagaimana atau apa yang berubah. Kemudian selanjutnya ada kaitannya dengan apa? Objek ruangan dan non ruangan, non spasial dan spasial begitu. Nah, terus kemudian bagaimana jika, jadi kita memodelkan sebuah data spasial dan non spasial ke dalam program komputer ya, tentunya dengan validitas data yang sudah teruji gitu. Nah, ini mungkin gambarannya seperti ini. Pertanyaan yang mampu dijawab dengan GIS ya, apa, di mana, bagaimana perubahannya, apa saja yang berhubungan, bagaimana jika. Jadi semua ini menjadi satu kesatuan. Misalkan apa, rumah Pak Hasan di koordinat X, Y. Di mana zona penggunaan perumahan? Ada di mana? Oh, di lokasi A misalkan, di perumahan mana. Terus peningkatan harga tanah dalam 10 tahun. Ya, di sini bisa diidentifikasi. Terus misalkan apa yang berhubungan, lokasi terdekat, fasilitas umum dan seterusnya. Kemudian apakah di lokasi ini di sebelah-sebelahnya itu memiliki dampak ya terhadap adanya perubahan lingkungan yang ada di situ. Ya, sehingga ini yang menjadi kunci ya, apa, di mana, bagaimana perubahannya, apa saja yang berhubungan, dan bagaimana jika ini menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, begitu ya. Oke. Nah, tentunya dari penjelasan yang sudah saya singgung tadi di atas ya, yang mulai dari misalkan geografi ya, geografi ini ada kajian ilmiahnya tentunya.
Ya, kajian ilmiah itu adalah objek apa sih yang secara ilmiah ini akan kita pelajari, dari sudut pandang apa, ya, dari sudut pandang apa sistem informasi geografis ini dipelajari, ya. Yang pertama adalah gejala litosfer. Litosfer itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah batuan. Itu. Terus kemudian ya ini konsepnya seperti ini. Ada peta, terus kemudian ada legenda yang menerangkan bahwa gambar putih, gambar hitam, dan mungkin agak abu-abu ini memiliki makna yang berbeda. Gitu. Nah, ini ada keterangannya, putih apa, agak hitam apa, kemudian hitam apa. Gitu. Ini yang kita sebut dengan kajian ilmiah tadi litosfer. Kemudian hidrosfer. Hidro itu kalau kita artikan adalah sebuah air, ya. Gejala sesuatu yang meliputi peristiwa yang berkaitan dengan kawasan perairan. Kemudian ini contohnya, ya, kurang lebih sama. Nah, ini keterangannya nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian gejala atmosfer, ya. Atmosfer itu adalah cuaca dan iklim. Nah, di sini juga sama, ada peta, ada legenda, ada keterangan, gitu. Kemudian ada biosfer, ya, gejala biosfer. Nah, sama juga, ada peta, ada legenda, dan seterusnya. Nah, kemudian ada gejala sosial budaya. Nah, ini gejala sosial budaya yang dipetakan. Ada di sini contohnya adalah merupakan sumber informasi geografi, yaitu persebaran objek wisata pada Kabupaten Banyumas. Ya, ini daerah peta Banyumas, terus kemudian persebaran wisatanya dari mana. Ya, memiliki fungsi yang berlainan. Ya, di kajian ilmiahnya itu. Oke, mungkin di awal ini dulu, ya, di awal ini dulu, silakan kalian mencermati bahwa tujuan utama dalam pembuatan sistem informasi geografis ini kaitannya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya singgung tadi. Ya, di sini, ya. Apa, di mana, bagaimana perubahannya, apa saja yang berhubungan, dan bagaimana jika. Nah, dengan adanya gambaran di awal ini, saya harapkan teman-teman mampu untuk membayangkan kira-kira satu semester ke depan ini apa ya, sudah ada ide kira-kira mau ngapain begitu. Nanti kalau misalkan masih masih belum jelas, masih belum dapat, nanti kita bisa sharing seperti itu. Mungkin ini dulu ya video di pertemuan pertama pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian pelajari, mungkin kalau ada referensi yang lain boleh silahkan Anda cari sebanyak-banyaknya referensi. Kalau ada yang mungkin perlu kita diskusikan sebagai bahan diskusi, saya persilahkan, ya. Mungkin sampai di sini dulu, kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua, ya. Pertemuan kedua itu terkait dengan konsep dasar sistem informasi geografis. Kalau ini yang pertama ini adalah konsep dasarnya, terus kemudian tujuannya apa, terus kemudian kira-kira ke depan, ya, selama satu semester itu Anda mau ngapain, begitu. Oke, semoga Anda sehat selalu. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.